Alhamdulillah, meskipun belum maksimal mengisi kemerdekaan, kita umat Islam harus berpartisipasi penuh dan berikan saran yang maksimal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diangkat pada sidang terbuka 16 Agustus setiap tahunnya di DPR MPR. Saya berharap Zulkifli, Ketua MPR kita kemarin, mengangkat satu sisi psikologis umat Islam ketika proklamasi dikumandangkan oleh Pak Karno dan Pak Hatta. Apa itu? Sinyal Islam disembunyikan. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriyah. Ini disembunyikan oleh negara. Padahal justru terjadinya proklamasi itu karena takdir Allah. Kenapa harus bulan Ramadan? Qadar Allah. Artinya umat Islam pada saat itu sedang khusyuk-khusyuknya beribadah. Umat Islam bersatu berdoa kepada Allah. Habis proklamasi dibacakan, Pak Karno terdiam. Dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Bentuk syukur ketika itu. Di sana ada Ibu Fatmawati yang menjahit jangan bendera merah putih. Di sana ada Pak Hatta yang mendampingi Pak Karno. Malamnya syukuran dilakukan, sholat tarawih, sholat witir dan tahajud. Gemuruh di masjid-masjid seluruh Indonesia menyambut bentuk syukurnya diberikan Allah kemerdekaan kepada bangsa ini. Gemuruh umat Islam bersyukur di masjid. 350 tahun Indonesia dijajah dalam kurung Pulau Jawa, bukan Sumatera. Sumatera dijajah hanya 3 tahun setengah. Kok betah mau dijajah? Sumatera dijajah cuma 3 tahun setengah. Pulau Jawa 350 tahun. Ada apa ini? Ya, kalau Bapak renungkan, kalau Bapak mau bicara agama, kenapa Sumatera bisanya Belanda cuma 3 tahun setengah, Pulau Jawa 350 tahun? Berapa generasi itu Pak Ketua? Luar biasa kan? Jadi kalau orang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun, enggak tuh, kami Sumatera 3 tahun setengah, saya bilang. Betul ya Bu? 3 tahun setengah Belanda menjajah Sumatera, hampir sama habisnya, hancurnya, bangkrutnya Belanda dengan 350 tahun. Sekian ribu golden menurut buku Dr. Imam Sumanto, kalau nggak silap itu, dosen pasca sarjana UI, dibahas itu. Nah, pada saat proklamasi dibacakan jam 10 pagi, kondisi berpuasa, kondisi beribadah, kondisi bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang masuk dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Di bulan itulah proklamasi dibacakan, Indonesia merdeka. Di surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan kita dimerdekakan. Di bulan Ramadan kita dibebaskan. Di bulan Ramadan kita ambil ketegasan bahwa kami merdeka. Yang kedua, tidak diangkat. Negara yang pertama memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia adalah apa? Republik Arab Mesir. Bukan Amerika, bukan Swedia, bukan China. Di tengah gempuran, kepungan mereka, pertama yang dapat dukungan Republik Arab Mesir. Waktu itu namanya itu Pak, Republik Arab Mesir. Betul kan? Tapi kenapa tidak pernah diangkat ini? Seolah-olah sinyal Islam ditenggelamkan. 99% pejuang Islam taat dan berjenggot. Lihat Teuku Umar, Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Jauh TNI berdiri, Islam sudah bersatu merapatkan barisan, berjihad mempertahankan Indonesia. Namanya Hizbullah. Salah satu pimpinan Hizbullah adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, jenderal termuda, 36 tahun jenderal penuh. Kondisi sakit beliau ditandu. Beliau seorang taat. Tapi coba sekarang, terkenal mana? Yos Sudarso atau Jenderal Sudirman?
Raden Ajeng Kartini atau Muhammad Natsir? Disembunyikan orang-orang muslim yang taat itu. Coba Bapak Ibu tanya kepada anak di rumah, tahu nggak siapa Muhammad Natsir? Tahu nggak siapa Muhammad Yamin? Yang tahu mereka Raden Ajeng Kartini. Habislah gelap, timbullah terang. Minaz zulumati lan nur. Kenapa harus ini yang ditonjolkan, bukan Islam yang taatnya? Kenapa fotonya Cut Nyak Dien yang jelas-jelas dia berhijab, berjilbab, di jajaran gambar pahlawan nasional, rambutnya dikucir? Kok bisa muncul seperti itu? Kenapa pahlawan-pahlawan Islam disembunyikan? Kenapa tidak dibongkar psikologi umat bahwa proklamasi 17 Agustus bertepatan 9 Ramadan dan syukurannya malam 10 Ramadan? Kenapa didiamkan di Republik ini? Kenapa gedung DPR perurikan rakyat mayoritas Islam, tapi justru nama-nama gedungnya Sangsekerta? Betul? Hubungan apa kita dengan Sangsekerta? Hubungan apa dengan bahasa Sangsekerta? Yang terwakili orang muslim, yang diwakili orang muslim mayoritas. Harusnya bicara demokrasi, nggak usah bicara Islam dulu Pak. Harusnya bicara demokrasi, nama ruangan dan gedung DPR kita bukan bahasa Sangsekerta, tapi bahasa Arab. Al-Jabar, Al-Quddus, Al-Madinah, Al-Ghani. Kenapa pakai bahasa Sangsekerta? Bapak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang munculkan patung Hindu, bukan miniatur masjid atau miniatur Al-Quran. Pada negeri Indonesia, Islam terbesar di dunia. Kenapa patung Hindu yang muncul di sana? Kenapa pernik-pernik Bali yang dimunculkan di Soekarno-Hatta? Padahal pintu gerbang Indonesia, Islam terbesar di dunia. Ada tangan-tangan hitam yang mengendalikan ini, mengatur ini. Jangan Islam dikenal di Indonesia. Sementara India yang mayoritas Hindu justru yang memperkenalkan, mereka memperkenalkan apa? Taj Mahal. Kita mayoritas Muslim yang diperkenalkan Borobudur. Aneh kan negeri ini? Di mana pemimpin kita hari ini? Kenapa bungkam? Kenapa cuma saya yang teriak di masjid seperti ini? Bapak tahu, ada tangan hitam yang mengendalikan. Hilangkan simbol Islam, sinyal Islam dari Indonesia. Target mereka jangka panjang. Subhanallah. Ya, 71